Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi kewajiban terhadap jenazah. Sebelum ke materi kewajiban jenazah, saya akan menyampaikan pengertian jenazah, yang merupakan jenazah itu adalah orang yang telah meninggal dunia atau mayat yang diletakkan ke dalam kurung batang atau tandu usungan yang akan dibawa ke kubur bila maut itu telah tiba dan terpaksalah meninggalkan harta kekayaan, anak, dan istri. Kewajiban jenazah yaitu memandikan jenazah. Kita wajib memandikan jenazah, apalagi kita umat Islam. Nah, dengan perawatan jenazah merupakan hak asasi jenazah dan kewajiban bagi umat manusia untuk melakukan dengan pengurusan yang terbaik, seperti mensolatinya juga. Nah, yang yang selanjutnya hukum memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah itu wajib dimandikan kecuali orang yang matinya mati syahid atau dalam keadaan perang. Jadi kita tidak perlu memandikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kamu mandikan mereka, karena sesungguhnya setiap luka dan darah akan semerbak bau kasturi pada hari kiamat dan tidak usah mereka disolatkan. Nah, jenazah itu sebaiknya dimandikan jika jenazah itu laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki, dan juga sebaliknya jika jenazah itu perempuan harus dimandikan dengan perempuan orang terdekatnya. Nah, tadi laki-laki juga laki-laki terdekatnya. Jika beda lagi dengan mayat anak kecil, itu bisa dimandikan oleh lain jenis dari saudara-saudaranya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu materi yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya cara memandikan jenazah secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat. Yang kedua, melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat kecuali anak kecil. Yang ketiga, orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat. Yang keempat, mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil. Yang kelima, memulai membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudhu. Yang keenam, membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dengan bilangan ganjil, diantaranya dicampur dengan daun bidara atau yang sejenisnya yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran di badan mayat seperti sabun, sampo, dan sebagainya. Yang ketujuh, yaitu menyiram berulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Waktu menyiram, tutuplah lubang-lubang tubuh mayat agar tidak kemasukan air. Yang kedelapan, yaitu jangan lupa membersihkan rongga mulut mayat, lubang hidung, lubang telinga, dan kuku sebagainya. Yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur, barus atau cendana. Nah, untuk mayat perempuan, setelah rambutnya diurai dan dimandikan, hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk, lalu dikelabang menjadi 3. 1 di kiri, 1 di kanan, dan 1 di ubun-ubun. Lalu ketiga-tiganya dilepas ke belakang. Setelah selesai dimandikan, badan mayat kemudian dikeringkan dengan semacam handuk.
Demikian ketentuan pokok tentang cara memandikan mayat sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam praktiknya. Cara-cara ini bisa berkembang sesuai dengan kebiasaan masing-masing umat Islam di daerahnya. Selama tidak menyalahi aturan pokok ini dan prinsipnya untuk dapat memandikan mayat dengan sebaik-baiknya, maka hal itu masih diperbolehkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah merupakan membungkus jenazah menggunakan kain kafan. Mengkafani jenazah biasanya dilakukan setelah jenazah tersebut dimandikan. Mengkafani jenazah antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang pertama, untuk laki-laki itu menggunakan 3 lapis kain dengan ketentuan 1 lapis sebagai sarung yang untuk menutup tubuh antara pusar sampai kedua lutut. Kemudian 1 lapis untuk menutup tubuh antara leher sampai mata kaki. Dan 1 lapis itu untuk menutup seluruh anggota tubuh jenazah atau digunakan sebagai pembungkus. Dan kemudian untuk perempuan itu menggunakan 5 lapis kain kafan. Yang 1 lapis sebagai sarung, 1 lapis sebagai penutup kepala, 1 lapis sebagai baju atau baju kurung, dan 2 lapis digunakan untuk menutup atau sebagai pembungkus seluruh anggota badan jenazah perempuan. Selanjutnya, menyolatkan jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah atau mayat seorang muslim. Dalam berbagai hadisnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita agar melakukan sholat jenazah ini jika di antara saudara kita yang muslim meninggal dunia. Hukum mensolatkan jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan pengurusan jenazah orang muslim yang meninggal dunia, maka tidak ada lagi kaum muslimin yang lain untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut. Syarat-syarat sholat jenazah. Berikut syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama adalah sholat jenazah sama halnya dengan sholat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Yang kedua, sholat jenazah baru dilaksanakan apabila jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak mayit sebelah kiblat orang yang menyolatinya, kecuali kalau sholat dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat melakukan sholat jenazah semata-mata karena Allah. Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Yang ketiga, takbir atau membaca Allahu Akbar 4 kali. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama. Yang kelima, membaca doa sholawat atas Nabi setelah takbir kedua. Yang keenam, berdoa untuk mayat 2 kali setelah takbir ketiga dan takbir keempat. Yang terakhir, salam. Sunnah-sunnah sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan pada waktu mengucapkan takbir-takbir tersebut atau takbir 4 kali. Yang kedua, israr atau merendahkan suara bacaan. Yang ketiga, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keempat, memperbanyak shaf tapi ganjil. Yang kelima, disunahkan banyak mengikutnya. Cara melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Jika jumlah yang melakukan sholat itu banyak, bisa dijadikan 3 shaf dan dapat lebih. Selanjutnya, berniat. Lafaz niat sholat jenazah atau sebagai makmum untuk jenazah laki-laki. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Sedangkan lafaz niat sholat jenazah atau sebagai makmum untuk jenazah perempuan sebagai berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu bertakbir dengan membaca Allahu Akbar. Setelah takbir pertama, lalu membaca surat Al-Fatihah yang kemudian disusul dengan takbir kedua.
Setelah takbir kedua, lalu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Setelah itu takbir yang ketiga dan membaca doa. Lafal doanya untuk jenazah laki-laki, doa singkat sebagai berikut. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk jenazah perempuan sebagai berikut. Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Setelah itu takbir yang keempat dan membaca doa lagi. Bacaan doa untuk jenazah laki-laki sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sedangkan bacaan doa untuk jenazah perempuan sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Selanjutnya, setelah itu mengucapkan salam 2 kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat berdirinya imam pada arah kepala mayat jika mayat itu laki-laki dan pada arah pantatnya atau di tengah jika mayat tersebut perempuan. Yang kedua, mayat yang jumlahnya lebih dari 1 dapat disolatkan bersama-sama sekaligus dengan meletakkan mayat laki-laki di dekat imam dan mayat perempuan dekat arah kiblat. Yang ketiga, semakin banyak yang mensolatkan jenazah, semakin besar pula terkabulnya permohonan ampun bagi si mayat. Yang keempat, sebaiknya jamaah sholat disusun paling tidak menjadi 3 baris. Selanjutnya, mayat yang disolatkan adalah mayat muslim atau muslimah selain yang mati syahid dan anak-anak. Bagi yang tidak dapat mensolatkan jenazah dengan hadir, maka dapat mensolatkannya dengan gaib. Selanjutnya, sholat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah. Cara memakamkan jenazah yaitu adalah materi lanjutan yang telah sebelumnya disampaikan oleh Mbak Alaina Tamimin Nakma. Oke, langsung saja ya. Dalam Islam, kematian merupakan suatu takdir yang mutlak. Takdir mutlak ialah takdir yang terjadi di luar campur tangan manusia sama sekali, sesuai dengan firman Allah surat Luqman ayat 34, yang artinya, dan tiada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha teliti. Quran surat Al-Luqman ayat 34. Oke, semua hal yang menyangkut kehidupan dalam Islam memiliki tata cara atau adab tersendiri, seperti contoh tata cara sholat wajib, adab makan, adab bertamu, dan adab-adab yang lain ya. Begitu pula dengan yang namanya kematian. Dalam agama kita, agama Islam, hal kematian juga memiliki tata cara, seperti langkah-langkahnya yaitu tata cara sholat jenazah, tata cara memandikan jenazah, dan yang terakhir adalah tata cara bagaimana menguburkan jenazah menurut agama kita, yaitu agama Islam. Oke, kita langsung menuju ke poin yang pertama ya. Yang pertama adalah memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Oke, kita sekarang lanjut ke poin yang kedua. Cara menaruh jenazah di kubur, ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu yang semacamnya, yang dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun bisa juga dengan cara lain, dengan prinsip
yang hampir sama, misalnya menggali lubang di tengah-tengah dasar lubang. Kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang. Oke, next kita lanjut ke yang berikutnya. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar atau penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanah gembur. Cara lain adalah menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti di dalam kubur. Oke, next kita lanjut ke poin yang selanjutnya atau poin ketiga. Cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Oke, kita lanjut ke yang poin 4, yaitu jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyadarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Oke, next kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu poin ke-5. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh di tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. Setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu, maka ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Oke, next kita lanjut ke yang berikutnya atau yang ke-6. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti berikut ini. Bismillahi wala millati Rasulillah, artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Oke, next kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu yang ke-7. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedang untuk jenazah laki-laki tidak perlu dianjurkan ya. Oke, next kita lanjut ke poin yang berikutnya atau poin yang ke-8. Orang yang turun ke lubang kubur mayit perempuan tersebut untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak mensetubuhi istri mereka. Itu bagi mereka yang sudah memiliki istri. Oke, next kita lanjut ke poin berikutnya atau poin yang ke-9. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit, lalu ditimbuni tanah. Oke, next kita lanjut ke poin yang ke-10 atau poin yang terakhir, yaitu berdoa selesai menguburkan jenazah tersebut. Oke, baik, terima kasih dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.